Oke guys, kembali lagi di channel Inseko Mesin CNC. Nah guys, aku mau tanya nih guys, kalian pernah ngalamin nggak hasil potong kalian itu dan ukuran yang ada di desain kalian itu beda guys? Jadi hasil potong dan ukuran itu tidak presisi. Jika kalian pernah ngalamin itu, sebaiknya kalian simak video ini guys, karena nanti aku akan beri tips dan trik gimana cara potong yang tepat agar hasil potong dan desain nanti sama guys. Nah, untuk tes potong kali ini kita akan menggunakan material HMR setebal 12 mili guys. Nah, nanti mari kita lihat seberapa presisi hasilnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Oke. Nah, oke guys, untuk desain potong kali ini kita sudah buat seperti ini ya guys. Ini ada 4 kotak. Yang kotak pertama yang paling besar ini nanti adalah kotak acuan guys, untuk melihat seberapa presisi guys untuk metode potong yang akan kita gunakan guys. Nah, di sini untuk ukuran kotaknya, yang bagian luar ini ukurannya 10 cm guys, dan yang dalam ini 6 cm, sama dengan ketiga kotak yang ada di sini guys. Nah, ini ada tulisan in, on, dan out guys. Nah, apa sih ini guys? Nah, ini itu adalah menu yang ada di profil toolpad guys, karena kita akan melakukan potong tembus, jadi menggunakan profil toolpad. Dan nanti kita akan fokus di machine vector ini aja guys. Nah, untuk in itu adalah inset guys, dan on adalah ini on, dan out adalah offset. Nah, apa sih itu guys? Nah, aku jelaskan secara singkat ya guys. Nah, untuk metode potong yang inset guys, itu nanti mata routernya akan mulai memotong dari dalam desain ini guys. Jadi nanti inset sesuai namanya akan memotong dari dalam ini guys. Nah, ini ada garis ini, garis panah-panah. Nah, itu nanti garis yang akan dilalui oleh mata router guys. Dan nanti kita akan memakai mata router N-mil 6 mili guys. Nah, untuk mata routernya seperti ini nanti. Oke, ini semua nanti settingannya sama ya guys. Yang membedakan cuman ada di machine vector untuk metode in, on, dan out guys. Nah, untuk yang on itu nanti mata routernya akan mulai memotong pas dari garis tengah atau garis desain yang ada di sini guys. Nah, ini yang ada di kotak ini presisi di tengah guys. Nah, dan untuk yang out itu nanti mata router akan mulai memotong dari luar guys. Nah, jadi nanti mata routernya akan memotong dari luar kotak atau luar desain ini guys. Nah, seperti ini. Nah, dari ketiga metode ini mana sih yang paling presisi untuk masuk ke dalam kotak ini guys? Jangan lupa ini ukurannya sama semua. Nanti kita akan lihat hasil perbandingannya guys. Oke. Nah guys, kali ini kita ditemani oleh Mas Yusril guys. Dan di sana Mas Yusril sedang setting untuk persiapan pemotongan kali ini guys. Dan untuk mesin potong yang akan kita gunakan guys, ini adalah mesin CNC router dari Inseko guys. Mesin ini sudah dilengkapi dengan spindle 2,2 kW guys, dan juga sudah dilengkapi oleh pendingin air. Jadi kalian tidak usah takut mesin ini cepat panas. Dan mesin ini sangat mampu guys untuk proses pemotongan yang lama guys. Jadi untuk proses potong 24 jam nonstop itu bisa guys. Nah, mesinnya seperti ini. Untuk harganya itu cuma 55 jutaan aja guys. Dan ini nanti kita akan menggunakan material HMR guys, setebal 12 mili guys. Oke, sebentar lagi kita akan menuju persiapan pemotongannya guys. Oke guys, ini untuk desain potongnya sudah selesai di setting ya guys. Untuk review hasilnya nanti seperti ini guys. Nah, oke, hasilnya seperti ini nanti. Oke, kita save dulu guys untuk jadi keycode yang akan kita proses di Mac3 guys. Nah guys, ini kita lagi proses pemasangan mata router ya guys. Nah, untuk mata routernya ini kita menggunakan N-mil 6 mili ya guys. N-mil 6 mili. Dan jangan lupa untuk kita rapatkan guys, biar nanti tidak lepas. Oke guys, untuk desain potongnya seperti ini. Ini G-code-nya udah kita load ke Mac3 guys, software dari mesin CNC ini. Dan sekarang kita akan menentukan titik 0 dari sumbu Z guys. Nah, kita akan tentukan ini untuk proses persiapan potongnya guys. Oke guys, ini akan kita frame run dulu guys untuk menentukan area kerja yang akan dipotong ya guys. Nah, ini sedang proses frame run. Nah,
Oke guys, seperti itu ya guys untuk proses perambalannya. Dan ini sekarang akan kita mulai proses pemotongannya guys. Langsung saja kita potong, tekan F6 yang ada di keyboard ya guys. Nah itu guys, spindle-nya udah mulai berputar ya guys. Nah, oke guys, ini sedang proses pemotongan bagian lubang slot guys, bagian kotaknya. Nah seperti ini. Untuk tampilannya di Mac 3-nya ini guys. Nah, yang garis biru itu adalah yang dipotong guys. Nah, ini proses pemotongannya. Dan untuk mata routernya guys, ini tadi kita menggunakan mata router Nmil 6 mili guys. Oke. Nah, ini untuk pemotongan lubangnya sudah selesai. Ini akan lanjut pemotongan untuk yang garis luarnya guys, bingkai kotaknya guys, seperti ini. Nah untuk mesin yang kita gunakan guys, ini mesin CNC router dari Inseco. Harganya cuma 55 jutaan guys. Sudah full set lengkap dengan spindle-nya guys, 2,2 kW. Sudah dengan beberapa mata router guys, seperti ini Nmil. Dan juga ini nanti sudah free training guys, dan juga layanan after sales guys, atau layanan purna jual. Dan untuk kalian yang berminat untuk membeli mesin router dari Inseco ini guys, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya guys. Oke, ini prosesnya mungkin hampir selesai ya guys. Ini untuk pemotongan bingkai luarnya. Nah itu sudah selesai guys. Dan ini langsung kita lanjut guys untuk proses pemotongan kotak yang inset guys. Kotak pertama adalah inset ini guys. Nanti akan kita lihat perbedaannya ya guys. Ini untuk kotaknya inset. Ini ukurannya 6 cm guys, sama dengan lubang slot yang ada di sini, 6 cm. Dan akan kita lihat seberapa pas dan presisi guys di antara ketiga metode potong tadi guys, antara inset, on, dan outset guys. Nah ini udah selesai guys untuk pemotongan kotak yang inset guys. Dan ini langsung saja kita lanjut untuk kotak yang on guys. Ini nanti ada 3 ya guys. Ini yang paling kiri ini adalah inset, yang tengah on, dan yang terakhir nanti outset guys. Kita lanjut proses pemotongannya aja guys. Oke. Nah ini sudah selesai guys untuk pemotongan kotak yang on, dan langsung lanjut untuk proses pemotongan yang terakhir guys, kotak yang outset. Oh ya guys, ini untuk kecepatan dari spindle-nya ini adalah 16.000 RPM guys. Nah seperti ini. Ini tadi kita menggunakan 3 fase ya guys. Ini untuk proses pemotongan dari ketiga project potong ini hampir selesai guys. Tinggal yang terakhir outset. Nanti akan kita lihat seberapa presisi hasilnya guys. Nah untuk kotak yang terakhir outset sudah selesai guys. Dan ini langsung menuju ke titik nolnya guys. Nah ini sudah selesai semua guys. Ini kita ambil satu persatu. Ini akan kita finishing guys, atau nanti akan kita haluskan. Nah ini hasilnya guys. Nah ini untuk kotak pertama atau yang in sedang kita haluskan ya guys. Terus lanjut ini untuk yang on guys, kita lanjut finishing. Nah oke guys, ini tadi sudah kita amplas. Ini hasil finishingnya, sudah sangat halus ya guys. Ini untuk lubang kotak slotnya. Nah ini guys,
Ini tadi hasil pemotongan dengan metode machine vector yang inset guys. Dan ini yang on, yang terakhir offset. Untuk yang inset, ini coba kita pasang guys. Nah, hasilnya sangat tidak presisi guys. Karena ini tadi proses pemotongannya itu mata routernya lewat dari dalam guys, inset. Jadi ini tergerus sebanyak 6 mili guys. Nah, bisa kalian lihat sangat tidak presisi guys, sangat longgar sekali untuk sisa space-nya. Dan yang kedua, on. Untuk yang on ini, nah seperti ini guys. Ini sedikit lebih besar daripada yang inset karena tadi jalur pemotongannya itu lewat as tengah guys. Jadi tetap tergerus sebanyak 3 mili atau setengah dari ketebalan mata router tadi guys. Nah, dan yang terakhir ini adalah outset guys. Untuk yang outset ini tadi proses pemotongannya itu mata routernya lewat luar guys. Nah, kita coba cek. Nah, kita masukkan guys. Nah, hasilnya sangat presisi guys, sangat rata. Nah, bisa kalian lihat, sangat trap ya guys. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, untuk pemotongan yang paling cocok guys, jika kalian ingin memotong tanpa mengurangi ukuran asli desain, itu menggunakan offset guys. Nah, biar hasilnya bisa pas, perlu dicatat ya guys, offset itu pemotongannya dari luar guys. Nah, oke. Oke guys, jadi sekian video dari kami. Itu tadi sedikit tips and trick ya. Jadi kalian bisa tahu bagaimana proses potong yang tepat agar hasil kalian itu presisi. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you.